Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Suryanti Anggos dengan NIM 21011400018. Di sini saya akan membahas materi tentang pembuktian rumus luas dari berbagai macam bidang. Jadi baik, di sini saya akan membawa materi tentang rumus segitiga, rumus luas segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan segitiga tumpul, serta pembuktian persegi panjang, persegi, belaka tupat, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan lain-lain. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan segitiga. Segitiga ini merupakan bangun datar yang terbentuk dari 3 titik yang tidak segaris. Segitiga memiliki 3 sisi dan tidak sudut dan 3 sudut. Nah, berdasarkan panjang sisinya, segitiga dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, segitiga sama sisi memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Besar segitiga sudut pada segitiga sama sisi ini adalah 60 derajat. Segitiga sama kaki memiliki sepasang sisi yang sama panjang dan sudut kaki yang sama besar. Sedangkan segitiga sembarang memiliki panjang sisi yang berbeda. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga juga dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul. Nah, segitiga siku-siku ini merupakan segitiga memiliki sebuah sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Segitiga lancip ini merupakan segitiga yang ketiga sudutnya lancip, besarnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan segitiga ketumpul merupakan segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Besar sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Nah, apapun jenisnya, jumlah ketiga sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Dalam materi sebelumnya, kita akan membuktikan bahwa rumus luas segitiga jika A menyatakan panjang alas segitiga dan T menyatakan tinggi segitiga, maka luas segitiga tersebut dapat dihitung dengan rumus L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang rumus luas segitiga siku-siku. Seperti materi sudah dijelaskan materi sebelumnya, di sini rumus luas segitiga siku-siku ini merupakan setengah kali perkalian panjang alas dengan tinggi. Pembuktian rumus ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep luas segitiga umum dan menyesuaikannya dengan segitiga siku-siku. Misalnya, alas segitiga adalah A, tinggi segitiga adalah T. Nah, luas segitiga adalah L, maka rumus luas segitiga siku-siku dapat dibuktikan bahwa L sama dengan 1/2 kali alas kali T2. Yang kedua, rumus luas segitiga lancip. Rumus luas segitiga lancip ini merupakan setengah kali perkalian panjang alas dengan tinggi. Pembuktian rumus ini mirip juga dengan pembuktian rumus luas segitiga siku-siku. Misalnya, alas segitiga adalah A, tinggi segitiga adalah T, dan luas segitiga adalah L. Maka rumus luas segitiga lancip dapat dibuktikan sebagai L sama dengan 1/2 kali alas kali T3. Yang ketiga, rumus luas segitiga sama sisi. Di sini dapat dibuktikan dengan menggunakan beberapa metode, tergantung pada apa yang kita buktikan. Nah, salah satu metode pembuktian rumus luas segitiga ini sama sisi ini di mana menggunakan formula luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, untuk segitiga sama sisi, alasnya adalah salah satu sisi segitiga dan tingginya dapat diturunkan menggunakan teorema Pythagoras dan trigonometri. Misalnya, jika panjang sisi segitiga sama sisi adalah S, maka
segitiga dapat maka tinggi segitiga dapat diturunkan sebagai setengah dari panjang sisi dikalikan dengan akar kuadrat dari 3, yaitu tinggi sama dengan S/2 kali akar 3. Nah, kemudian tinggi ini dapat digunakan dalam rumus luas segitiga, sehingga luas segitiga sama sisi adalah S kali S/2 kali akar 3/2 sama dengan S2 kali akar 3/4. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat buktikan bahwa rumus luas segitiga sama sisi adalah S2 kali akar 3/4. Yang berikut, yang keempat ini segitiga sembarang. Segitiga ini merupakan segitiga yang memiliki panjang sisi yang berbeda, dan sudut yang berbeda pula. Dalam segitiga sembarang, tidak ada sisi yang memiliki panjang yang sama dan tidak ada sudut yang memiliki ukuran yang sama. Misalnya, luas segitiga ACD sama dengan jumlah luas segitiga ABC dan segitiga BCD. Nah, luas segitiga BCD dan ACD dapat dihitung dengan rumus luas segitiga siku-siku yang telah dibuktikan. L ABC sama dengan L ACD kurang L BCD sama dengan 1/2 kali AD kali CD kurang 1/2 kali BD kali CD sama dengan 1/2 kali CD kali AD kurang BD sama dengan 1/2 kali CD kali AB. Nah, pada segitiga ABC, AB dan CD secara berturut-turut merupakan alas dan tinggi segitiga. Jadi terbukti bahwa L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Yang kelima, segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini merupakan segitiga yang memiliki satu sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Rumus umum untuk menghitung luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Namun ketika kita memiliki segitiga tumpul, tinggi segitiga tidak selalu jauh di dalam segitiga. Misalnya, jika panjang sisi segitiga tumpul adalah A, tinggi dari sudut tumpul ke sisi yang berlawanan adalah H1 dan tinggi dari sudut tumpul ke sisi yang berlawanan yang lain adalah H2. Maka terbukti bahwa luas segitiga tumpul dapat dihitung sebagai luas segitiga pertama 1/2 kali A kali H1 ditambah luas segitiga kedua 1/2 kali A kali H2, yaitu luas total sama dengan 1/2 kali A kali H1 tambah 1/2 kali A kali H2. Yang berikut pembuktian rumus luas persegi panjang, persegi belah ketupat, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan layang-layang. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian rumus luas persegi panjang. Nah, dari gambar tersebut kita terlihat bahwa persegi yang besar dari berbagai menjadi 2 buah persegi berbeda, atau bangun 2 dan 3 dan 2 persegi panjang identik atau bangun 1 dan 4. Luas persegi besar dapat dicari menggunakan rumus L sama dengan sisi kali sisi. Rumus yang sama berlaku pada persegi 2 dengan panjang sisi A dan persegi 3 dengan panjang sisi B. Kita akan buktikan bahwa luas bangun 1 dan 4 sama dengan A kali B kali L tambah A kali B kali L A tambah B 2A 2 tambah B2 tambah 2A kali B sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 sama dengan L1 tambah A2 kali B2 kali L4 sama dengan L1 tambah A2 tambah B2 tambah L4.
dua ruas dikurangi dengan A2 tambah B2 sehingga diperoleh 2A kali B sama dengan L1 tambah L4. Persegi panjang dan 1 dan 4 memiliki ukuran yang sama sehingga luasnya juga sama. L4 sama dengan L1 kali L1 tambah L1 per 2 kali L1 sama dengan 2A kali B sama dengan 2A kali B sama dengan A kali B. Nah, pada persegi panjang 1, A dan B merupakan panjang dan lebar. Dengan demikian terbukti bahwa rumus luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang kali lebar sama dengan P kali L. Yang berikut, yang kedua, pembuktian rumus luas persegi. Di sini ada dua gambar. Di sini setiap kotak kecil dan persegi tersebut adalah satuan luas persegi sama dengan jumlah seluruh satuan dalam persegi tersebut. Nah, itu sama dengan 100 satuan persegi. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka luas persegi dapat dihitung dengan cara luas persegi sama dengan hasil kali jumlah satuan panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan sisi kali sisi sama dengan 10 satuan kali 10 satuan sama dengan 100 satuan persegi. Jadi luas persegi dapat dicari dengan menggunakan rumus sisi kali sisi atau L sama dengan sisi kali sisi. Yang berikut pembuktian rumus luas belah ketupat. Di sini terdapat beberapa gambar. Tarik garis dari A ke C membentuk diagonal AC dan dari B ke D membentuk diagonal BD. Nah, diagonal AC membagi belah ketupat menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dengan tinggi OB dan ACD dengan tinggi OD. Yang berikut, luas belah ketupat ini diperoleh dengan menjumlahkan luas kedua segitiga. Nah, luas segitiga dapat dihitung dengan rumus L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. L ABCD sama dengan L ABC tambah L ACD sama dengan 1/2 kali AC kali OB tambah 1/2 kali AC kali OD sama dengan 1/2 kali AC kali OB kali OD sama dengan 1/2 kali AC kali BD. Jadi pada gambar di atas AB dan BD adalah diagonal belah ketupat sehingga terbukti bahwa L sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang berikut rumus luas trapesium sama kaki. Di sini ada beberapa gambar juga. Di sini dibuat diagonal yang membagi trapesium menjadi dua buah segitiga. Nah, luas trapesium sama dengan jumlah luas kedua segitiga. Nah, luas segitiga dapat dihitung dengan rumus L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. L trapesium sama dengan L1 tambah L2. Nah, 1/2 kali alas kali tinggi tambah 1/2 kali B kali T sama dengan 1/2 kali T kali A tambah B. Pada trapesium di atas, A dan B merupakan sisi sejajar. Dengan demikian terbukti bahwa L sama dengan 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Yang berikut, yang kelima, pembuktian rumus luas trapesium siku-siku. Di sini juga ada beberapa gambar. Bagi trapesium tersebut menjadi dua bangun datar, yaitu sebuah persegi panjang dan sebuah segitiga. Nah, luas trapesium sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus L sama dengan panjang kali lebar. L trapesium sama dengan L1 tambah L2 sama dengan alas kali tinggi tambah 1/2 kali B kali T
sama dengan 1/2 kali T kali 2A tambah B. Nah, pada trapesium di atas 2A tambah B merupakan jumlah sisi sejajar. Dengan demikian terbukti bahwa 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Yang berikut yang keenam, pembuktian rumus luas layang-layang. Ruas garis AC dan BD adalah diagonal bangun tersebut. Diagonal AC membagi layang-layang menjadi 2 buah bangun datar lainnya, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Luas layang-layang sama dengan jumlah luas kedua segitiga. L ABCD sama dengan LA BCD tambah L ABCD sama dengan 1/2 kali AC kali OB kali OD sama dengan 1/2 kali AC kali BD. Pada layang-layang di atas, AC dan BD merupakan diagonal sehingga terbukti bahwa L sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.